saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktunya sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak. Mari kita nobatkan warga Jateng adalah warga paling nerimo dan provinsi paling ormas, guys. Karena nilainya sangat fantastis, guys. Ormas ini dapat 125 miliar loh. Sebetulnya dalam undang-undang itu ada, guys, dana untuk ormas itu ada. Tetapi yang jadi salah adalah ini, warga Jateng dengar. Jadi di Jawa Tengah tuh banyak banget ormas, sampai 20-an ribu ormas, dan tuh kayaknya gampang banget bikin ormas di sana. Yang perlu kalian kritis adalah banyak banget ormas fiktif. Dan ketika ormas sudah dapat dana hibah dari Pemprov Jateng, itu ngilang, tidak ada LPJ. Dan Pemprov Jateng itu kurang transparan, guys. Antara kurang transparan atau saya tidak bisa menemukan beritanya atau datanya. Jadi dikasih dana, aku nggak ngerti ini Pemprov gimana bisa ngasih dananya kok bisa sembarangan ormas. Ternyata ormasnya fiktif dan nggak sembarangan, guys. 25-1 miliar. Ayo warga Jateng, ini APBD kalian, ini uang pajak kalian, harus lebih kritis. Alih-alih buat BLT, untuk beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pembangunan. Saya kan tim pembangunan ya. Tapi untuk ormas, nggak apa-apa untuk ormas. Tapi tidak selektif dan banyak yang bodong. Banyak yang tidak kasih feedback atau laporan LPJ. Uang kalian hilang dan aku nggak bisa menemukan beritanya, guys. Apakah Pemprov Jateng menangani secara benar ormas-ormas yang fiktif? Warga Jateng, kalian bersuara dong, ini uang kalian loh. Dan guys, kalian jangan lupa follow gue ya untuk pembahasan politik dan isu-isu viral. Warga Jateng, please speak up. Berita terkini, Pemprov Jateng anggarkan dana hibah sebesar 125 miliar untuk ormas di wilayahnya. Sementara itu, misalkan kalian ingat, Deddy Mulyadi siap jamin keamanan investor di Jabar dari gangguan oknum ormas. Gimana menurut pendapat kamu? Ketik di kolom komentar. Sebenarnya kan ini ada plus, ada minusnya gitu kan, tergantung kebijakan masing-masing provinsi. Ada yang pro, ada yang kontra dengan kebijakan dari Pemprov Jateng, ada juga yang pro dan kontra dengan kebijakan dari KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Ketik aja kolom komentar, kita diskusi. Nih buat Gubernur Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, si Hello Guys, yang bilang gubernur konten, yang bilang media sosial itu kagak penting ya kan, gak ada guna katanya nih. Nih lihat nih, contoh belajar dari Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan pajak 1000% di kota Cirebon, diselesaikan lewat media sosial, lewat YouTube-nya. Sehingga sebelum masyarakat emosi, sebelum masyarakat anarkis ya kan, dijelaskan lewat media sosial, sehingga tuh masyarakat ngerti duduk masalahnya apa. Tapi kalau udah kayak di Pati, udah emosi, udah anarkis, orang nggak bisa berpikir rasional, apalagi ngitung-ngitung pajak begitu loh. Mau dijelasin kayak apa nggak bisa, maunya lengser aja. Itu akibat tidak memaksimalkan media sosial. Coba Kang Deddy Mulyadi itu langsung dipanggil itu wali kota Cirebon, dijelaskan duduk masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, dicabut.
sama Kang Deddy Mulyadi tuh, ya kan, ditunda itu pajak 1000%. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita tonton ini video pertemuan antara Wali Kota Cirebon dengan siapa itu, dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa solusi-solusi yang diberikan. Yuk kita mulai. Oh, jadi sebelum Bapak jadi wali kota, PBB-nya sudah ditaikin. Iya. Oh, itu diteken kenaikan PBB-nya zaman siapa? Taikannya Bu Eti ya? Itu kan Wali kota. Oh, Pak PJ. Pak PJ ditaikin. Soalnya sekarang lagi santer kenaikan PBB, ribut. Iya, Pak. Berlakunya sekarang 2024 sudah berlaku, Iya. sudah berjalan, sudah selesai, Pak. udah selesai, sudah ada pembayaran. Oh, jadi Nah, akhirnya dijelaskan tuh, ternyata 1000% itu bukan kebijakan wali kota yang baru, tetapi di zamannya 2023 anggarannya, di perencanaannya 2024 diteken. Eranya siapa? Siapa lagi? Bapak Gubernur Lisa Mariana. Salah. Ridwan Kamil. Padahal kalau kita lihat inginnya sih menaikkan pajak itu akan menambah pemasukan. Padahal itu logika yang sangat keliru sekali. Sangat keliru sekali. Seharusnya pajak itu malah diturunkan. Biar apa? Biar merangsang masyarakat itu untuk taat membayar pajak. Menurut saya itu. Bukan malah dinaikkan. Masyarakat ini sudah sangat banyak sekali pengeluaran ya. Buat kehidupan sehari-hari sudah sangat sulit sekali. Apalagi malah ditambah dengan pajak yang membengkak. Menurut saya pemberitaan ini pasti akan membuat panik ya. Membuat panik siapa? Gubernur Jawa Tengah. Ya, di mana Ahmad Lutfi ya telah menjadi gubernur ya kurang lebih setahun lebih 3 bulan. Tapi saat ini dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan isu stop bayar pajak kendaraan. Memang pada saat lalu rame sekali ya, khususnya di media sosial, konon katanya pajak kendaraan itu naiknya ugal-ugalan, di mana pendapatan tidak bertambah tetapi kenaikan pajak justru semakin menjadi-jadi. Konon katanya ada option pajak dan lain sebagainya lah. Di situ memang sangat lucu sekali ya. Kalau kita lihat pada saat lalu itu ada bupati-bupati yang menaikkan PBB pada saat lalu, juga di demo, dan masih banyak lagi loh kalau kita berkaca pada saat lalu ya. Ini seharusnya introspeksi lah. Apakah pas saat ini menaikkan pajak dan lain sebagainya? Ya walaupun sih pada saat lalu ngomongnya itu pajak kendaraan tidak naik, tetapi kan masyarakat sendiri yang membayar ternyata naik gara-gara ada option pajak ini. Option pajaknya juga tidak tanggung-tanggung ya, 16%, dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 16%. Bayangkan, ini sangat mengejutkan sekali dan menurut saya sangat wajar sekali kalau ada narasi stop bayar pajak di Jateng dan lain sebagainya. Bayangkan ya, hidup di Indonesia itu semuanya pajak dan pajak. Pajak PPN, pajak PPH, kita bekerja sendiri juga dipajaki, belum lagi PBB, BPJS, pajak kendaraan bermotor. Kalau di rumah ada beberapa kendaraan itu semua bayar pajak semua, PBB juga bayar. Ini kan aduh sangat aneh sekali ya, di Indonesia itu semua pajak. Kemungkinan gaji kita itu 30%-nya untuk membayar pajak kemungkinan ya. Seharusnya pajak itu seharusnya dikurangi lah. Jangan dikit-dikit naik, jangan dikit-dikit naik. Kalau bisa itu malah dikurangi. Kalau kita lihat dari sini ya, dari tweetan di tweet Gubernur Jateng mulai panik. Nah, saya mencari postingan dari Ida, tetapi saya belum menemukan ya, Ida Purwanti. Jadinya Ida Purwanti itu datang ke Samsat Purworejo atau Purwokerto gitu ya, Purworejo kemungkinan ya. Di situ konon katanya pada pukul 11 siang itu rame, tetapi ini kok sepi. Nah, ini juga mempertanyakan hal itu. Tapi saya cari ya tweetan di sini nggak ada ya postingan dari Ida Purwanti. Pantasan aku pajak biasa ngantri, ini kok suwepi banget padahal jam 11 siang. Biasanya pas rame-ramenya jam segini. Tahu gitu, aku juga nggak mau bayar pajak kemungkinan ya. Nah, di sini sambil memfoto setidaknya ya, Samsat yang didatangi itu sepi. Ya, menurut saya
di Samsat itu selalu rame ya. Ketika membayar pajak gitu mesti selalu rame. Entah hari Sabtu bahkan rame, hari Senin bahkan malah rame. Tetapi ini kok sepi, memang sangat aneh sekali. Apakah memang benar ya, yaitu seruan gerakan stop bayar pajak saat ini benar-benar mulai terjadi dan masyarakat akhirnya enggan membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan yang naiknya sangat wow sekali. Ya, kita juga tidak tahu.